Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya, yang baik hatinya, yang soleh dan soleha, yang cantik dan yang ganteng, yang rajin menabung dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua berada dalam ridhonya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sekarang saya akan membahas tentang apa ya? Kemarin kan kita bahas ahli wirid tingkat menengah sampai ke atas itu ya, sampai ahli wirid menjadi ahli zikir, itu yang tingkatan tertinggi ya. Jadi dari ahli wirid yang hanya sibuk dengan apa namanya, dengan lisan atau dengan gerakan tangan atau dengan hati, namun mungkin masih lalai dalam mengingat Allah gitu kan, sampai menjadi ahli zikir yang benar-benar zikir itu ya benar-benar mengingat Allah gitu. Karena memang sesuai dalam Al-Quran ya, surat apa ya, ayat 41 ya kalau nggak salah tuh, Al-Ahzab ya, Al-Ahzab ayat 41 kalau nggak salah. Jadi kita itu dianjurkan untuk berzikir dengan menyebut nama Allah ya, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya gitu. Jadi dengan kita wirid itu kan, wirid walaupun belum belum tentu ingat ya, walaupun misalkan masih ada lalai-lalainya dalam mengingat Allah, atau berzikirnya itu tidak disertai dengan hadirnya hati, namun berzikir itu walaupun tidak disertai hadirnya hati, berzikir itu lebih baik daripada tidak berzikir. Namun berzikir disertai dengan hadirnya hati itu yang lebih baik, yaitu kutipan dari hadis ya. Nah, terus ada lagi dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 150, iya 152 ya, 152 ya. Saya takut salah kalau nyebutin ayat, soalnya kalau zikir ini kan banyak sekali ya, apa namanya, dalam Al-Quran tuh diulang-ulang gitu. Jadi kalau saya salah menyebutkan ayat, mohon maaf. Yang jelas ini surat Al-Baqarah, iya 152 deh, benar-benar benar, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, di situ kan dijelaskan ya, ini ayat benar-benar jelas kan. Jadi kita dianjurkan mengingat Allah, maka setiap kali kita mengingat Allah, maka Allah pun mengingat kita. Artinya apa? Setiap apapun yang kita lakukan itu Allah itu meridhoi kalau sudah mencapai makom zikir tersebut gitu kan. Jadi yang zikirnya itu yang benar-benar ingat sama Allah murni gitu. Jadi benar-benar ingat, bukan hanya wirid. Kalau wirid itu memang kita mengucapkan kalimat-kalimat Allah berzikir, namun hatinya belum tentu ingat Allah, itu kategori wirid ya. Tapi kalau misalkan kita walaupun hanya sebatas hembusan nafas, ataupun walaupun hanya sebatas misalkan menyebut satu kalimat Allah gitu kan, walaupun hanya 1 detik ataupun satu kalimat, tapi kalau kita disertai hadirnya hati dan tulus mengingat Allah gitu kan, maka disitulah Allah pun mengingat kita gitu ya. Jadi itu apa namanya, bisa dikatakan yang ahli dzikir itu, yang ahli wirid tingkat tinggi itu sebagai ahli dzikir, yaitu sudah mencapai dzikir yang seperti itu gitu, yang semurni-murninya mengingat Allah gitu ya. Jadi makanya kita dianjurkan untuk berzikir sebanyak-banyaknya dengan menyebut nama-nama Allah yang sempurna ya, Asmaul Husna gitu, atau dengan tahlil, tahmid, takbir, atau istighfar gitu, yang mana yang lebih kita sukai ya. Namun sekarang nih saya akan membahas tentang psikologis berzikir ya. Berzikirnya ini untuk bertujuan membeningkan hati gitu kan. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam jiwa kita terdapat penghalang gitu loh. Penghalang itu ya, penghalang itu nafsu kita sendiri kan, nafsu kita sendiri ya. Jadi diri kita sendiri yang menghalanginya dalam bentuk hawa nafsu ya kan.
Nah, penghalang ini ada beberapa tirai. Anggap saja untuk menembus kedalaman hati, kita itu harus menyingkap berbagai macam tirai. Jadi tirainya itu warnanya yang bermacam-macam, yang beraneka ragam, ya kan? Mulai dari tirai yang sangat gelap, yaitu tirai yang warna hitam, yang harus kita singkapkan. Sebelum kita membukanya, ada warna abu-abu, ya. Misalkan kan dari hitam taruhlah ke abu-abu gitu. Nah, biasanya ini yang energi hawa nafsu yang hitam ini itu tuh segala kedoliman itu semuanya itu kita ada yang kita perbuat gitu loh. Jadi bener-bener komplit kedolimannya itu. Jadi mulai dari seorang yang pendosa lah ya gitu, anggap aja seorang pendosa atau seorang yang dolim gitu, ini energinya kan hitam, anggap aja tirai. Nah, itu harus kita singkapkan. Loh, kok tirainya hitam? Ya, itu hanya sebagai istilah warna energi yang harus kita singkapkan. Nah, itu apa sih hubungannya dengan hawa nafsu? Nah, kita bahas. Jadi si hitam ini anggap saja itu berbagai kedoliman yang kita lakukan, mulai dari segala penyakit batin, segala dosa dohir, itu anggap saja berkumpul di situ. Nah, itu kan ibaratnya kan berarti segala kedoliman ada. Contohnya apa? Nah, contohnya untuk mengetahuinya itu misalkan gini, uh, kita suka ada nyamuk kan kalau malam, ya kan? Nah, misalkan nih bagi yang di rumahnya banyak nyamuk, boleh dipraktekkan. Si nyamuk ini kan kadang niung 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 gitu kan, terbang gitu kan di kuping. Kadang kita gitu kan. Nah, dari situ kita bisa mengukur kadar hawa nafsu kita. Jadi memang si dolim ini bukan berarti kita membunuh orang gitu ya. Apa misalkan ada orang misalkan jahatin kita tusuk bunuh, enggak yang begitu. Ini maksudnya dari kadar hawa nafsunya aja ya. Jadi yang disesuaikan kadar hawa nafsunya saja gitu. Bukan berarti ngebunuh itu, tes ngebunuh tuh ngebunuh orang, enggak. Contohnya dari nyamuk aja. Dari nyamuk kita bisa akan mengetahui hawa nafsu kita itu ada di mana tingkatannya. Contoh nyamuk ngahyeng gitu kan, kena kuping gitu. Misalnya kita pukul gitu, ih nyamuk gitu ya. Ya kayak gitu tuh, itu kan nafsunya keluarkan, bisa mukul lebih dari 3 kali atau 5 kali bahkan lebih. Nah, itu berarti itu bisa dikatakan hitam. Karena apa? Bukan berarti karena si nyamuk yang kecil yang bisa dimaafkan itu kita ngebunuh, tapi dari hawa nafsunya gitu loh. Jadi dari jenis pukulan kita lebih dari 3 kali mukul, apalagi kalau nyamuk itu misalkan cepret udah dapet, udah merah masih digini-gini gitu kan. Nah, itu berarti hawa nafsu kita itu tingkatannya masih ada di situ kalau kita memukul lebih dari 3 kali gitu. Jadi mukulnya itu bisa 5 kali, udah tahu nyamuk udah berdarah, udah hancur, masih dibejek-bejek gitu kan, gitu gemes gitu kan. Nah, itu di situ kita bisa mengukur bahwa energi hawa nafsunya itu berarti masih melekat, yang bener-bener ini ya, maksudnya hawa nafsunya tuh bener-bener kuat gitu. Jadi itu masih termasuk ke dalam energi yang hitam atau tirai hitam yang harus kita singkapkan. Jadi dari nyamuk ini, walaupun hanya dari tesnya nyamuk gitu kan atau kecoa gitu ya, itu berpengaruh ke dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita menghadapi persoalan hidup ini, terutama yang berhubungan dengan hawa nafsu atau energi toksik gitu. Karena memang setiap manusia memiliki sifat candu terhadap sesuatu, namun setiap orang berbeda-beda kan, sesuai yang konten saya yang sebelum-sebelumnya itu sudah pernah saya jelaskan gitu. Jadi, nah kalau kita sudah mengetes dan kita termasuk ada kategori yang barusan saya jelaskan gitu kan, dari contoh membunuh nyamuk atau kecoa lebih dari 3 kali, apalagi bisa sampai 5 sampai 10 kali.
Nah, itu harus memperbanyak membaca istighfar dan sholat sunnah taubat gitu kan. Nanti kalau misalkan sudah terbiasa perbanyak membaca istighfar gitu kan, pelan-pelan itu si tirai yang warna hitam itu akan tersingkap gitu. Jadi tersingkap sehingga adanya warna abu-abu gitu kan. Nah, dari abu-abu pun kita harus singkapkan lagi, masih ada tirai itu warnanya merah gitu. Nah, itu harus perbanyak baca istighfar sebanyak-banyaknya, diusahakan sepanjang waktu. Misalkan ya kalau setiap habis sholat sholat fardu ya usahakanlah 100 atau 200 gitu, atau lagi nyetir baca istighfar, lagi misalkan lagi nyapu gitu kan, lagi masak, lagi ngetik, ya lagi kerja apa aja ya, selama tidak mengganggu konsentrasi kita kepada pekerjaan, perbanyaklah baca istighfar, karena tirai di dalam hati itu sangat tebal yang harus kita singkapkan sebelum akhirnya kita menemukan tirai yang oke. Ikuti konten berikutnya, nanti saya jelaskan lagi ya. Cukup sekian ya, mudah-mudahan bisa difahami. Nanti kita lanjutkan lagi untuk menembus tirai-tirai yang berikutnya ya. Jadi penghalangnya kita singkapkan gitu. Oke, semoga bisa difahami. Dan kalau misalkan ada ciri-ciri yang tadi saya sebutkan dalam tes membunuh nyamuk atau membunuh kecoa, dari situ jadi kita bisa bisa bercermin diri ya. Semoga kita semua ya termasuk orang-orang yang dibersihkan lahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, perbanyak berzikir ya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya. Ambil baiknya, buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.